Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita bahas soal latihan yang saya kuiskan di minggu lalu. Tapi sebelum dibahas, sedikit mengulang terkait penurunan persamaan ya. Jadi mungkin kalau dilihat di penjelasan sebelumnya, itu sebetulnya ketika Anda mau menurunkan persamaan kinetik dari model reaksi ini ya, reaksi enzim yang paling sederhana, itu modelnya ada dua tahap, di mana tahap yang pertama adalah tahap kesetimbangan, membentuk kompleks ya, atau bentuk kompleks enzim substrat ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap reaksi satu arah, di mana si kompleks enzim substrat ini akan membentuk produk dan enzimnya akan dilepas kembali. Nah, sebetulnya ada dua pendekatan penurunan persamaan yang akhirnya membentuk persamaan yang mirip gitu ya. Ini sudah dijelaskan, tapi mungkin sedikit ditekankan apa beda dari dua pendekatan ini. Yang pertama adalah si Michaelis-Menten dulu saja ya, yang mungkin yang sering dipakai. Michaelis-Menten ini mengasumsikan yang namanya rapid equilibrium. Rapid equilibrium itu ya terjemahannya adalah kesetimbangan cepat. Jadi reaksi yang pertama itu mencapai kesetimbangannya itu cepat. Sehingga Anda bisa menggunakan konstanta kesetimbangan itu untuk menurunkan persamaan. Konstanta kesetimbangannya adalah si Km ya. Dengan definisi Km ya. Dengan definisi Km itu adalah K-1 per K1. Atau sama juga Km adalah E dikalikan S per ES. Oke, itu adalah definisi dari si pendekatan Michaelis-Menten. Jadi dilihatnya dari kesetimbangannya. Nah, kalau pendekatan yang kedua yang dilakukan oleh Briggs dan Haldane ini, dilihatnya dari sisi senyawa antaranya. Ya, jadi senyawa antaranya itu adalah kompleks ES. Nah, asumsi dari Briggs-Haldane ini adalah karena dia adalah senyawa antara, maka terhadap waktu Anda itu tidak bisa melihat munculnya si ES atau tidak bisa melihat akumulasinya ES ini. Atau dikatakan bahwa akumulasi dari ES terhadap waktu itu sama dengan 0. Atau kemarin juga sudah disampaikan, pembentukan ES dengan penguraian ES menjadi produk itu sangat cepat, sehingga tidak ada akumulasi. Sehingga kalau dari DES per DT sama dengan 0, itu maka menjadi, ya Anda lihat saja dari reaksi pertama maupun reaksi kedua, pembentukan ES-nya seperti apa. Kalau dia menuju, pembentukan dan penguraian ya maksud saya, kalau dia menuju ke ES, maka tandanya positif, seperti biasa ya, sehingga begini. Begini. K1 dikalikan ES, sementara karena ada reaksi yang ke kiri, di mana itu berarti penguraian ES, maka menjadi ini. Plus satu lagi reaksi yang ke kanan, itu juga adalah reaksi penguraian ES. Itu sama dengan 0. Ya, ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Briggs-Haldane. Walaupun nanti didefinisikan ada KM juga ya, tapi definisi KM-nya agak sedikit berbeda dengan memasukkan nilai K2. Walaupun juga di akhir itu dianggap jauh lebih kecil daripada K1 maupun K-1. Oke, sehingga untuk kuis yang kemarin atau latihan yang kemarin, ini adalah dengan pendekatan Michaelis-Menten. Artinya di sini ada pengembangan dari persamaan reaksi yang sederhana yang tadi ya. Jadi tahap kesetimbangannya atau reaksi kesetimbangannya itu ada dua. Karena ada dua buah substrat. Tapi reaksinya tidak paralel ya. Jadi reaksi kesetimbangan ini jalannya sekuensial atau seri. Sehingga terbentuk ES1 dulu dengan substrat yang pertama. Kemudian ada ES2 dengan ES1, S2 itu setelah kompleks ES1 terbentuk baru bereaksi dengan substrat yang kedua. Sehingga nanti Anda dapatkan ada 2 KM. Ya. KM1 itu dari reaksi yang pertama, K-1 per K1, KM2 adalah dari reaksi yang kedua, K-2 per K2. Dan lajunya adalah dari yang persamaan ketiga, K3 ES1 S2.
ya. Jadi seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa pendekatan Michaelis-Menten itu adalah rapid equilibrium, sehingga Anda dapatkan 2 km, ya, ada KM1, KM2, atau dari sisi senyawa ya berarti reaktan per produk gitu ya. Kemudian laju reaksinya itu dari reaksi yang ketiga. Nah, jangan lupa karena ini adalah enzim ya, jumlahnya kan tertentu sehingga persamaan raca enzim itu tetap bisa dipakai. Hanya Anda perlu menentukan apa saja komponen yang terlibat dalam neraca enzim. Tentunya ada enzim awal, E0, ada enzim bebas, kemudian ada dua jenis kompleks enzim atau dua jenis kondisi transisi dari enzim, yaitu ES1 dari reaksi yang pertama dan ES1S2 dari reaksi yang kedua. Sampai sini mestinya nggak ada yang bingung ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sebetulnya tinggal keahlian Anda saja untuk mengatur ulang persamaannya. Ya, jadi di sini semua bentuk transisi itu ya, bentuk kompleks itu kan tidak boleh ada di persamaan akhir ya. Persamaan akhir laju reaksi itu tidak boleh mengandung bentuk kompleks. Jadi harus mengandung E0, kemudian harus mengandung S1 dan S2. Ya, sama seperti Michaelis-Menten yang awal. Nah, di sini semua bentuk konstanta kesetimbangan itu digunakan untuk mensubstitusi parameter yang dua kompleks tadi. Sehingga kalau ES1 itu bisa diubah menjadi bentuk yang ini, kemudian ES1 S2 menjadi bentuk yang ini, kemudian ES1-nya pakai yang persamaan yang pertama ini. Sini. Nah, kemudian neraca enzim itu digunakan untuk mengubah nilai E menjadi E0. Jadi hubungan E terhadap E0 itu kan bisa disubstitusi dengan pakai neraca enzim. Ya, makanya perlu banyak latihan ya. Sehingga di sini Anda bisa mensubstitusi E0 itu sebagai E sebagai E0 itu seperti apa. Sehingga nanti bisa Anda keluarkan komponen E ini sebagai fungsi dari E0. Sehingga nanti Anda bisa dapat ya seperti ini. Oke. Kemudian ES1, S2 dengan cara yang sama, jadi sebetulnya Anda tinggal substitusi saja gitu ya. Sehingga nanti ES1, S2 itu Anda bisa jadikan fungsi E0 tentunya dengan, ini kenapa jalan sendiri ya? Oke, sorry. ES1, S2 itu ada sebagai fungsi E0, E1, S2, dan konstanta-konstanta kesetimbangan. Sehingga Anda bisa ganti ya persamaan laju reaksi yang tadi, V dP per dt, K3 ES1 S2 kan ya, persamaan awalnya tadi kan seperti itu. Ya, V itu adalah K3 ES1 S2. Dan menjadi ini. Anda bisa lihat persamaannya sekarang menjadi lebih panjang dibandingkan kalau yang persamaan Michaelis-Menten yang awal. Karena kalau yang Michaelis-Menten awal kan substratnya hanya satu. Di sini kita mengenal kalau ada dua substrat. Ini mungkin terjadi ya, mungkin karena secara fisik gitu ya, enzim itu betul dia bersifat spesifik terhadap satu jenis substrat. Tapi kan yang namanya spesifik ini kita juga lihat kemarin ya ada data seperti ini bahwa satu jenis enzim itu substrat yang bisa dikatalisis itu bisa lebih dari satu ya walaupun masih disebut dengan spesifik karena mungkin si enzim ini punya sisi aktif jenisnya tidak hanya satu maksudnya sifat sisi aktifnya itu tidak hanya satu sifat gitu ya sehingga tidak hanya satu jenis substrat saja yang bisa dikatalisis tapi mungkin beberapa jenis sifat. Kenapa bisa banyak banyak sifat? Karena ya ion-ionnya beda mungkin ya dari apa namanya si kofaktor dan koenzimnya itu kan mungkin dia punya beberapa jenis kofaktor dan koenzim. Sehingga kereaktifan terhadap beberapa jenis dia punya sifat reaktif terhadap beberapa jenis substrat. Sehingga dia bisa mengkatalisis beberapa jenis substrat.
Ya, jadi kalau di asumsi awal, yang reaksi awal yang seperti ini, itu hanya asumsinya satu molekul enzim hanya bisa berikatan dengan satu molekul substrat. Artinya dalam satu molekul enzim, sisi aktifnya itu hanya satu. Ya. Dan yang satu itu hanya bisa dipakai oleh satu substrat ini saja. Oke. Nah, sementara kalau yang dicontoh soal tadi, dia punya sisi aktifnya, sebenarnya ini ada dua kemungkinan ya. Dia punya dua sisi aktif, oke, atau ketika dia sudah ditempeli satu substrat S1, ya, dia masih mampu untuk mengikat satu substrat yang molekulnya lain. Maksudnya masih mampu mengikat jenis substrat yang lain. Tapi bisa Anda lihat, karena persamaannya itu adalah persamaan yang seri ya. Seri itu berarti kan reaksi kedua hanya terjadi setelah reaksi satunya jalan, bukan yang paralel. Nah, artinya apa? Berarti yang bisa membentuk produk atau produk itu baru bisa terbentuk kalau si kompleksnya itu membentuk yang ini. Kalau hanya ES1 saja, itu tidak jadi produk. Kalau hanya S2 saja, dia tidak bisa membentuk kompleks. Ya, baru bisa jadi produk kalau terbentuk ES1, S2. Ya, jadi perlu ada dua jenis molekul substrat sehingga produknya bisa dibentuk. Nah, dari situ Anda bisa lihat bahwa ternyata nanti persamaan, kalau yang persamaan awalnya kan hanya seperti ini ya, K, K2, E0, S, kemudian Km plus S. Ini persamaan kalau hanya dengan satu molekul substrat. Dengan K2 kali E0 itu adalah Vm. Nah, ini juga sama. K3 dikalikan E0 itu adalah Vm. Tapi ada, di sini ada. Kemudian ketergantungan terhadap S1 dan S2 itu bisa dinyatakan di dalam persamaan kinetik ini, baik di pembilangnya maupun di penyebutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi, teknik, cara, trik, atau untuk menurunkannya sebetulnya ya sama ya. Anda tentukan dulu konstanta kesetimbangannya apa saja. Kemudian persamaan lajunya bagaimana ya. Ini konstanta kesetimbangannya, ini persamaan lajunya, ini neraca enzimnya. Terus konstanta kesetimbangan tadi Anda gunakan untuk mensubstitusi parameter dari si bentuk transisi. Nah, dari situ juga Anda bisa menggunakan untuk Anda bisa menggunakan neraca enzim untuk mensubstitusi lebih lanjut sehingga nanti parameternya tinggal ada E0 ya. E0 bentuk enzimnya itu tinggal E0. Jadi sudah tidak ada enzim bebas di persamaan kinetik, tidak ada bentuk enzim kompleks. Itu juga tidak ada di persamaan kinetik. Karena apa? Karena ini Anda tidak bisa ukur ya. Ketika Anda melakukan eksperimen terhadap waktu gitu ya, Anda mencampur substrat dengan enzim ya, yang Anda bisa tentukan yang mudah untuk Anda tentukan ya, walaupun ya mudah sukar itu relatif, yang bisa Anda tentukan itu kan hanya laju ya, ini sebagai minus ds per dt atau dp per dt, dan S. S itu adalah sisa substrat. Sisa substrat itu maksudnya adalah substrat yang tidak bereaksi atau yang ketika T tertentu yang masih ada di dalam larutan gitu kan ya. Anda punya data S0 ya. Kalau Anda pengukuran atau analisis secara langsung di lab itu langsung mengukur S-nya ya, berarti Anda bisa menganalisis sisa substrat terhadap waktu yang ada di dalam larutan, maka Anda bisa langsung menentukan V sebagai minus dP per dt. Sorry, minus ds per dt. Tapi kalau yang bisa Anda lakukan itu hanya mengukur produknya, jadi di awal mungkin P0 sama dengan 0. Tapi nanti T 1 jam, 2 jam, 3 jam, P-nya bisa Anda tentukan. Nah, kalau seperti itu berarti untuk menentukan laju, Anda bisa menghitung dari dP per dt. Boleh.
Tapi Anda butuh nilai S kan ya, tetap. Karena untuk persamaan kinetik Anda butuh nilai S-nya. Nah, caranya bagaimana? Ada yang masih ingat? Kalau yang secara eksperimen Anda hanya bisa menentukan konsentrasi produk terhadap waktu, laju bisa Anda tentukan dari dP per dt. Tapi kan Anda perlu nilai Vm dan Km ya, Vm dan Km, di mana persamaannya adalah seperti ini. Berarti Anda perlu menentukan nilai ini. V-nya bisa dari dP per dt, tapi S-nya dari mana? Kira-kira. Dari substratnya langsung nggak bisa ya, Pak? Kalau substratnya Anda tidak bisa mengukur ketika eksperimennya berjalan, maksudnya tidak ada analisis yang bisa dilakukan untuk mengukur konsentrasi substrat, hanya bisa melakukan pengukuran konsentrasi produk. Bagaimana mengkorelasikannya terhadap konsentrasi sisa substrat? Ada yang kebayang kira-kira melakukannya bagaimana? Tidak kebayang? Mungkin yang VMKM sama V-nya udah diketahui, terus S-nya bisa dicari, Pak. Oke, biasanya jarang ya seperti itu. Justru ketika Anda mau melakukan reaksi enzimatik, evaluasinya itu adalah untuk menentukan nilai Vm dan Km. Nah, untuk menentukan Vm Km, Anda kan butuh nilai V, laju, dan nilai S. S itu konsentrasi substrat yang masih ada di larutan, atau saya sebutnya sisa substrat, bukan substrat yang bereaksi ya. Nah, biasanya seperti itu. Cuman kadang kendalanya adalah analisis Anda tidak mungkin untuk menghitung berapa sisa substrat terhadap waktu. Substrat awal mungkin bisa ya, karena mungkin Anda tambahkan, misalnya katakanlah substratnya adalah glukosa. Misalnya ini reaksinya adalah konversi glukosa jadi fruktosa gitu. Nah, glukosa awal Anda bisa tentukan S0 karena Anda bisa hitung. Anda cemplungin glukosa di dalam larutan itu konsentrasinya berapa. Tapi ini misal ya, misal ketika sudah dikasih glukosa isomerase gitu ya, kemudian analisis Anda itu hanya bisa mengukur fruktosa, ya. Jadi alat analisis yang Anda punya itu atau reagen gitu ya, reagen yang Anda punya itu hanya bisa mengukur konsentrasi fruktosa saja gitu ya. Konsentrasi glukosa Anda tidak punya reagennya gitu. Gimana caranya menentukan S-nya? Fatimah ada? Fatimah Kuroto Ayun? Ada, Pak. Ya. Kebayang ya pertanyaannya? Jadi misalnya konversinya glukosa jadi fruktosa. S0 glukosanya Anda bisa tentukan miligram per liter. Karena apa? Karena Anda timbang di awal. Kalau ditimbang itu kan Anda bisa tentukan angkanya. Tapi terhadap waktu glukosanya kan berkurang ya menjadi fruktosa. Sementara yang bisa Anda analisis itu fruktosanya. Anda butuh berapa S dari glukosa? Ketika 1 jam berapa, ketika 2 jam berapa, 3 jam berapa. Ini kan nilainya turun terus ya. Ada ide atau ada pendapat gimana caranya? Mungkin pakai perbandingan mol, Pak. Ya, perbandingan mol. Betul. Berarti Anda perlu tahu reaksi stoikiometrinya. Ya, tentunya itu harus dicari tahu ya. Jadi ketika glukosa itu berubah jadi fruktosa, 1 mol glukosa itu berubah jadi berapa mol fruktosa. Kalau ini mungkin 1:1 gitu ya. Tapi nanti kalau reaksinya untuk senyawa yang lain kan nggak 1:1.
Jadi Anda perlu tahu reaksi stoikiometrinya seperti apa, kemudian perbandingan molnya jadi berapa. Nah, kalau sudah tahu berapa fruktosa yang terbentuk, berarti kan Anda tahu berapa glukosa yang bereaksi, gitu ya. Itu adalah glukosa yang bereaksi. Hati-hati ya. Yang perlu Anda cari adalah sisa glukosa yang ada di larutan. Caranya gimana? Ya tinggal dikurangi saja dari S0 awal ada berapa. Bisa dipahami ya? Jadi ini problem teknis atau ya hal-hal bersifat teknis yang mungkin nanti Anda akan amati atau Anda akan dapatkan ketika penelitian ataupun ketika nanti lab tech gitu ya. Jadi analisisnya itu atau perhitungan atau data-data yang Anda dapatkan secara eksperimen itu tentunya akan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan analisis apa yang Anda punya. Ya, jadi Anda bisa dapat V, kemudian bisa dapat S. Nanti Anda bisa treatment datanya akan kita bahas setelah ini untuk dapat nilai VM dan KM. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, masih ada yang bagian B ya. Oke, nah persamaan tadi itu Nah, persamaan tadi kan menghasilkan hubungan antara laju reaksi terhadap ini. Ya, ini adalah VM. Nah, pertanyaannya adalah kalau salah satu substratnya jauh lebih besar. Sebetulnya dari sini Anda bisa bernalar gitu ya. Apa sih yang terjadi dengan persamaan kinetika ketika konsentrasi substrat itu sangat besar secara umum? Kan Anda mestinya masih ingat ya, bahwa persamaan laju reaksi itu menghubungkan antara kecepatan atau laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan gitu, atau di sini namanya konsentrasi substrat. Ya. Oke, nanti ada yang namanya konstanta laju reaksi ya, K. Kemudian ada juga yang namanya order reaksi. Order reaksi itu menunjukkan apa? Menunjukkan seberapa signifikan pengaruh konsentrasi substrat tadi terhadap laju reaksi. Ya, jangan dilupakan ya bahwa nanti kan kalau di persamaannya yang pernah diajarkan oleh Bu Mel itu kan menjadi K C pangkat N. Ya, ada konstanta, ada order reaksi. Makin besar N-nya, artinya ini mungkin salah satu pereaktan gitu ya. Makin besar N-nya, makin besar order reaksi, artinya si laju reaksi itu akan sangat signifikan dipengaruhi oleh konsentrasi si A. Nah, sekarang kalau A-nya itu Anda berikan dalam jumlah yang sangat banyak. CA ini apa sih? Masih ingat arti CA di sini? Arti CA apa? Kalau di konsentrasi A, Pak. konsentrasi A yang mana? Yang bereaksi atau yang belum bereaksi atau yang sisa tadi? Yang bereaksi atau sisa yang bereaksi? Sisa yang bereaksi ya, Pak? Ya, CA itu adalah konsentrasi A yang sisa atau yang masih ada di dalam reaktor. Bukan yang bereaksi ya, hati-hati ya. Jadi karena kan ketika Anda melakukan pengukuran konsentrasi A saat eksperimen, itu kan berarti A-nya masih ada di dalam reaktor. Artinya bukan A yang bereaksi, tapi yang masih ada, sisa gitu ya. Nah, ketika Anda punya A sangat-sangat banyak, kira-kira gimana efek terhadap order reaksi? Atau terhadap CA? Ketika CA 0, ya, ketika CA 0 itu sangat-sangat banyak. N-nya 1, Pak. N-nya 1, kenapa?
Kalau sesuai yang grafik kemarin kan emang kalau misalnya masih banyak banget konsentrasinya itu ordernya 1 gitu ya Pak. Oke, nah hati-hati ya. Itu adalah yang mana? Yang ini. Iya Pak. Ya, ini dilakukan yang dibanyakin banget yang mana? Maaf Pak, yang satunya lagi Pak, kayaknya bukan yang ini. Yang ini. Benar nggak ya? Oke, sebetulnya ini menjelaskan dua hal yang mirip ya. Jadi ketika Anda bandingkan laju reaksi terhadap konsentrasi enzim, yang Anda naikkan itu adalah konsentrasi enzimnya. S-nya tetap. Tapi betul, sudah pernah dijelaskan juga ya, bahwa S yang tetap itu jumlahnya harus cukup banyak. Kenapa? Biar bisa bereaksi dengan enzim, gitu ya. Nggak keburu habis, gitu ya. Artinya dalam kondisi ini, terhadap S, dia order berapa? Kalau kondisi ini order 1 ya Pak. Terhadap S. Kalau terhadap E, iya. Ini kan V terhadap E. Order 1. Tapi kalau Anda lihat terhadap S, dia order berapa? -1 ya, Pak? Order 0. Order 0, betul. Iya, order 0. Ya, order 0. Artinya di sini Anda membuat agar laju reaksi ini tidak dipengaruhi oleh S. Makanya Anda kasih banyak S-nya. Substrat ya maksudnya, bukan es batu gitu ya. Substratnya harus Anda kasih banyak. Biar laju reaksi ini hanya dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Sama juga ya untuk kondisi ini. Bahwa ketika enzimnya yang tetap, kemudian S-nya itu divariasi, ya. Ketika S-nya divariasi, Anda lihat bahwa ketika substratnya itu sangat banyak, ordernya terhadap S juga order 0. Nah, sama juga dengan contoh yang tadi saya sampaikan. Ya, ketika Anda melihat reaksi yang kanan bawah ini ya, kalau CA0-nya itu banyak sekali, ya, konsentrasi reaktan A itu di awal Anda kasih banyak banget. Ketika ada reaksi, ketika A-nya bereaksi, terhadap waktu CA itu akan mendekati CA0. Karena banyak gitu ya. Karena CA0-nya banyak, jadi pengurangan CA terhadap waktu itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan CA0-nya, CA awalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, menjadi order berapa? Kayak tadi, menjadi order 0 Pak. Order 0, betul. Jadi ketika satu substrat itu Anda berikan berlebih gitu ya, Anda berikan berlebih, maka terhadap substrat tadi itu ordernya menjadi order 0. Nah, ini sama. Di sini juga sebetulnya nanti Anda harus bisa menunjukkan bahwa ketika S1 itu jauh lebih berlebih ya, lebih besar, itu kan maksudnya konsentrasinya jauh lebih banyak daripada S2, ya, maka Anda perlu menunjukkan bahwa nanti terhadap S1 itu ordernya order 0. Order 0 itu berarti ya S1-nya hilang gitu ya. Sesuatu yang dipangkatkan 0 kan menjadi 1 gitu ya. Ya, jadi S1 yang ada di sini itu hilang. Sehingga nanti tinggal dipengaruhi oleh S2. Itu arti fisiknya. Bisa dipahami ya. Jadi ketika suatu konsentrasi substrat, suatu substrat itu konsentrasi awalnya itu diberikan sangat-sangat banyak, ordernya menjadi order 0. Ini kadang perlu Anda lakukan ya dalam eksperimen. Kayak tadi contohnya ketika ingin melihat pengaruh enzim. Ketika Anda ingin melihat pengaruh laju terhadap konsentrasi enzim, ya artinya kan membentuk hubungan V terhadap E gitu ya. Ini pangkat berapa gitu ya. Karena pengen dilihatnya E, yang lain kan ada S. S-nya harus dibuat pangkat 0. Gimana cara membuat pangkat 0? Kasih banyak gitu. Nah, ini kasusnya juga mirip. S1-nya dikasih banyak, sehingga nanti yang mempengaruhi itu hanya S2. Nah, perlakuannya bagaimana? Sebetulnya Anda perlu
sedikit memanipulasi, mungkin bukan istilah yang tepat ya, sedikit mengubah gitu ya, sehingga S1-nya itu bisa antara Anda coret gitu ya, atau Anda letakkan sebagai penyebut. Kalau dicoret jelas ya, jadi kalau misalnya ini Anda bagi dengan S1 gitu, S1-nya dikeluarkan dari penyebut. Nah, ketika di atas ada S1, di bawah ada S1 itu kan bisa dicoret. Nah, kemudian di sini ada S1 juga. Nah, kalau S1-nya itu cukup banyak, berarti ketika dia dibagi dengan S1, nilainya mendekati 0. Nah, apa yang terjadi? Persamaannya mirip dengan persamaan Michaelis-Menten yang awal. Jadi hanya dipengaruhi oleh K3 dan E0, ya, itu adalah VM, S2, dan KM2. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Cukup jelas ya? Jadi Anda perlu pahami atau Anda perlu mengerti secara fisik atau arti fisik orde 0 itu apa? Orde 1 itu apa? Kalau enzim itu antara orde 0 dan orde 1. Kalau reaksi kimia biasa kan banyak ya opsi ordenya. Nah, kalau enzim itu maksudnya ketika kita bicara dengan membicarakan kinetika enzim, itu ordenya biasanya antara 0 dan 1. Karena persamaannya relatif lebih sederhana. Oke. Nah, sekarang kalau tidak pertanyaan, ini kan berarti secara eksperimen, kan kemarin ada tabel ini ya. Nah, ini menunjukkan nilai KM. Ya, KM itu adalah, masih ingat apa definisi KM? Menguji ingatan saudara. Substrat per produk, Pak. Oke, kalau definisi dari reaksi itu adalah substrat E dikalikan S per ES. Itu adalah definisi dari reaksi kesetimbangannya. Atau kalau dilihat dari kurvanya, KM itu adalah konsentrasi substrat yang menyebabkan apa? Masih ingat? V sama dengan? Kalau Anda lihat dari kurva V terhadap S, kan kurvanya begini ya. Yuk, masa udah lupa? Kalau dilihat dari kurva, KM itu menyatakan konsentrasi S yang menyebabkan V-nya akan sebesar masuk lupa. Ini. Kalian jangan terlalu pasif ya, diam, nunggu ditanya. Ini kayak saya ngomong sama tembok. Oke ya, jadi kalau dari kurva ini, KM itu sebetulnya adalah konsentrasi sisa substrat. Ya, karena kan ini sumbu S ya, sumbu X-nya itu kan sumbu S. Yang menyebabkan V sebesar setengah V maksimum. Ya, jadi kalau dari persamaan kesetimbangan, KM itu adalah konstanta kesetimbangan, tapi substrat dibagi produk. Kalau dari kurva ini, itu adalah menunjukkan nilai substrat yang menghasilkan laju sebesar setengah laju maksimum. Kalau definisi fisiknya apa sih? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat definisi KM? Fidelia Yohana. Aduh, maaf. Bentar, berhubung tidak ada yang bersuara, saya mulai menunjuk. Fidelia Yohana ada? Iya, Pak. Ada, Ya. Pak. KM itu apa? KM itu afinitas enzim bukan ya, Pak? Afinitas enzim terhadap? Substrat. Oke.
Afinitas itu apa? Kalau afinitas enzim terhadap substrat itu tinggi, artinya apa? Atau dibalik, kalau afinitas enzim terhadap substrat itu rendah, artinya apa? Kalau afinitas enzim terhadap substrat tinggi itu KM-nya rendah ya, Pak? Iya, ya artinya apa? Kalau KM rendah, dari sisi kurva Anda bisa lihat apa yang terjadi. Apa artinya? Kurvanya itu makin terjal ya, Pak? Terjal? Iya, kayak melengkung gitu, Pak. Maksudnya makin bergeser ke kanan atau makin bergeser ke kiri? Ke kiri, Pak, kalau kecil. Oke, kalau KM-nya itu kecil, artinya makin terjal, makin geser ke kiri, atau makin curam gitu ya. Artinya Iya. apa? Berarti pembentukan substratnya lebih banyak gitu ya, Pak? Atau Pembentukan gimana? substrat? Apakah substrat dibentuk selama reaksi? Mungkin jadi lebih cepat untuk mencapai Vmax ya, Pak? Ya, jadi artinya ketika afinitas enzim itu tinggi terhadap substrat ya, KM-nya kecil, kurvanya menjadi curam, dia akan cepat mencapai V maksimum. Ya, dengan sisa substrat yang sedikit, dia akan lebih cepat mencapai laju maksimum. Karena afinitasnya semakin baik. Itu arti fisiknya sebetulnya ya. Jadi tolong Anda perhatikan ya, jadi dari sisi persamaan reaksi itu bisa diartikan konstanta kesetimbangan. Dari sisi kurvanya saja itu bisa diartikan konsentrasi sisa substrat yang menyebabkan lajunya setengah laju maksimum. Atau dari sisi fisik ya berarti dia menunjukkan seberapa jauh dia suka terhadap substratnya gitu ya. Makin dia suka, makin afinitasnya tinggi, ya, KM-nya mengecil ya, hati-hati KM-nya mengecil karena kan definisi KM dibalik ya, substrat per produk ya. Artinya kalau KM-nya kecil, pembentukan produknya ketika kesetimbangan konsentrasi produknya akan jauh lebih besar. Sehingga laju reaksi maksimumnya juga akan lebih cepat tercapai. Oke, sehingga KM yang kecil itu akan menunjukkan nilai yang lebih baik, lebih preferable gitu ya. Jadi ini Anda bisa artikan kalau Anda punya atau Anda pengen mengkonversi satu jenis substrat, Anda punya satu substrat ya, satu substrat untuk diubah menjadi satu produk. Lalu Anda punya pilihan enzim yang bisa dipakai, itu ada enzim A, enzim B, enzim C gitu ya. Tiga jenis enzim ini sama-sama bisa mengubah si substrat menjadi produk yang Anda inginkan. Mana yang Anda pilih? Cari nilai KM dari ketiga enzim ini yang paling kecil terhadap substrat tadi. Atau seperti yang di slide tadi, di tabel ini. Jadi, kalau untuk satu jenis enzim yang sama, tapi punya afinitas terhadap beberapa jenis substrat ya, maka KM yang kecil menunjukkan afinitasnya paling baik. Itu adalah definisi KM. Nilai KM akan dipengaruhi oleh jenis enzim dan jenis substrat. Kalau Anda ganti salah satu, nilai KM-nya tentu akan berubah. Ya, misalnya glutamat dehidrogenase di sini ya. Dengan glutamat substratnya ya nilai KM-nya segitu. Begitu Anda ubah substratnya menjadi substrat jenis lain, itu adalah nilai KM-nya pasti berubah. Sebetulnya juga sama. Kalau misalnya substratnya sama, satu jenis substrat yang sama, Anda ganti enzimnya, tentunya nilai KM akan berubah.
Ya, jadi Km dipengaruhi oleh pasangan apa enzimnya, apa substratnya. Itu adalah Km. Ya. Parameter kinetik yang lain itu adalah Vm. Dari definisi Anda sudah mestinya ingat ya bahwa Vm itu adalah K2 dikalikan E0. Anda tentunya pengen nilai Vm yang setinggi-tingginya. Laju reaksi maksimum yang setinggi-tingginya. Caranya bagaimana? Nah, kalau Km tadi dipengaruhi oleh pasangan enzim dan substrat ya, jenis enzim dan jenis substratnya, nilai Vm ini dipengaruhi oleh jumlah enzim yang Anda berikan. Makin tinggi enzimnya, makin banyak jumlah enzimnya, maka Vm-nya akan semakin tinggi. Ya, jadi kalau mau menaikkan Km, Anda tambah saja enzimnya. Tapi kalau mau menurunkan kalau Anda mau menaikkan Vm, Anda tambah saja enzimnya. Tapi kalau Anda mau menurunkan Km, Anda perlu cari opsi pasangan enzim dan substratnya. Jadi secara tidak langsung, target Anda adalah Vm yang tinggi dan Km yang rendah. Ya, tapi hati-hati ya, karena Km itu dipengaruhi oleh jenis enzim dan jenis substrat, jangan sampai ketika Anda ganti, produknya bukan yang Anda inginkan, gitu ya. Itu adalah target yang perlu Anda perhatikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, problem selanjutnya adalah bagaimana menghitung Vm dan Km dari suatu reaksi enzimatik tertentu. Ya, kira-kira gimana? Kan Anda punya kurva ya, jadi sebetulnya Anda bisa mendapatkan kurva V terhadap S. Lalu dapat begini gitu ya. Kalau Anda bisa dapat kurva ini dengan baik gitu ya, berarti kan data Anda, ya, eksperimen Anda harus mendapatkan V. V itu tadi ya, bisa dari minus ds per dt atau dp per dt. Kemudian Anda dapatkan S terhadap T sepanjang waktu. Nanti Anda olah gitu ya. V terhadap S Anda kurvakan. Sehingga nanti kalau Anda bisa dapat kurva yang cakep seperti ini, ya tinggal Anda bisa tentukan ya, ini adalah Vm, kemudian setengahnya Anda tarik ke sini, maka ke bawah itu adalah Km. Kayak gitu. Kalau Anda bisa dapat kurva yang bagus. Tapi biasanya eksperimen itu susah sekali ya untuk mendapatkan data seperti ini. Dan paling disarankan ya, mungkin nanti kalau Anda dapat kuliah terkait statistika, sebisa mungkin treatment data itu adalah data-data yang bisa menghasilkan kurva yang bisa dialurkan secara linear. Atau Anda perlu melakukan yang namanya linearisasi. Ya, jadi karena ketika Anda mau mengeplot V terhadap S itu titik-titiknya secara eksperimen itu kemungkinan besar itu tidak akan bagus ya, karena datanya mungkin kurang banyak sehingga nanti kurang atau pengukurannya bisa jadi kurang teliti gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah persamaan Michaelis-Menten tadi dimanipulasi sehingga menjadi persamaan linear. Diatur ulang sehingga menjadi persamaan linear atau melakukan yang namanya linearisasi. Ada 3 plot linear yang umum dipakai ya. Paling umum itu adalah Lineweaver-Burk atau sering juga disebut dengan double reciprocal plot. Karena itu tinggal persamaan ini dibalik saja. Makanya disebutnya reciprocal plot. Tapi kalau si Lineweaver-Burk ini tidak bisa menghasilkan kurva linear dengan baik ya, linearisasi kan biasanya kalau Anda pakai Excel, Anda cek dari R-square-nya ya, makin mendekati 1 artinya makin linear. Nah, Anda bisa menggunakan plot yang lain. Bisa yang Eddie-Hofstee, bisa yang Hans-Wolf. Nanti kita akan lihat satu-satu. Oke, yang Lineweaver-Burk, ini yang paling gampang, itu tinggal dibalik. Ya, dari yang bentuknya itu bukan linear ya, VMS per KM plus S, dibalik saja. Jadi seper V itu akan menjadi KM per VM dikalikan seper S
ditambah 1/VM. Yang Anda alurkan ini, 1/V terhadap 1/S. Jadi kalau harusnya V dengan S, V versus S itu kurvanya tidak linear, harusnya kalau 1/V dengan 1/S kurvanya menjadi linear. Yang ini adalah apanya? Slope-nya atau gradiennya. 1/VM adalah intercept-nya. Anda tentunya familiar ya dengan linearisasi. Ya, jadi nanti Anda akan dapatkan kurva seperti ini. Antara 1/V dengan 1/S. Sumbu X-nya adalah 1/S, sumbu Y-nya adalah 1/V. Lalu Anda kurvakan. Harapannya dapat mendekati garis lurus gitu ya, Anda regresi linear, dapat slope-nya ini, kemudian nanti intercept-nya itu di sini itu adalah 1/VM. Oke. Kalau garisnya itu R-square-nya mungkin sangat jauh dari 1 gitu ya, Anda boleh coba menggunakan jenis plot yang lain. Jadi kalau plot yang lain, kalau Eadie-Hofstee ini ada sedikit tambahan manipulasi persamaan ya dari yang awal gitu ya. Ini kan yang Lange-Wevelberg ya. Kemudian dikalikan VM kali V gitu ya. Sehingga nanti bisa diatur ulang, Anda dapatkan ini kalau Eadie-Hofstee itu adalah mengalurkan V terhadap V/S. Ya. Jadi mengalurkan V terhadap V/S. Ya, nanti Anda akan dapatkan slope-nya itu adalah minus Km. Kemudian intercept-nya adalah VM. Ya, jadi dapat intercept-nya adalah VM. Intercept itu perpotongan garis dengan sumbu Y ya, ketika X-nya sama dengan 0. Oke, kalau belum cakep juga R-square-nya gitu ya, Anda coba yang lain. Ini adalah Hans-Wolff. Kalau Hans-Wolff itu adalah mengkorelasikan antara ini, S dengan S/V. S/V dengan S. Oke, kemudian nanti Anda akan dapatkan ya, slope-nya itu adalah 1/VM ya. Slope itu kan gradien ya, jadi yang 1/VM ini adalah slope-nya. Kemudian intercept-nya itu adalah Km/VM. Kapan harus pakai yang kapan gitu ya? Nah ini memang tidak ada aturannya gitu ya. Ya paling gampang tentunya coba dulu pakai yang Lange-Wevelberg, yang 1/V terhadap 1/S. Itu kan paling gampang. Treatment datanya kan sekali saja setelah Anda dapat data V, kan masih ingat ya data mentah itu apa sih sebetulnya? Data mentahnya kan S0. Kemudian P0. P0 mungkin dianggap 0 gitu ya. Kemudian data mentah berikutnya adalah saat ini kan saat T sama dengan 0. Ya, kemudian saat T1 berapa S1 atau berapa P1. Kemudian saat T sama dengan 2 berapa S2, berapa P2. Tergantung ya analisisnya bisa melakukan yang mana. Terus gitu ya sampai T tergantung T akhirnya mau Anda selesaikan di mana. Sehingga nanti V-nya itu adalah ya tadi minus ds/dt atau dp/dt. Dapatnya dari mana? Ya deltanya. Ya, delta S terhadap delta T atau delta P terhadap delta T. Anda mau pakai selisih maju atau selisih mundur bebas gitu ya. Nah, kemudian data S ini kan. Ini yang Anda plot. Hati-hati ya, diingat bahwa S itu bukan substrat yang bereaksi, tapi konsentrasi sisa substrat. Oke ya, jadi nanti data setelah dapat data mentah, Anda bisa dapat V, dapat S. Untuk dapat Km dan VM, ya paling mudah Anda lakukan linearisasinya ya 1/S terhadap 1/V. Kalau R-square-nya sudah mendekati 1, ya sudah, alhamdulillah gitu ya, Anda bisa dapat nilai Km dan VM. Tapi kalau tidak, Anda bisa lakukan linearisasi menggunakan metode plot yang lain. Intinya sama, tinggal nanti slope dan intercept-nya agak sedikit berbeda. Nah, satu lagi sebetulnya yang bisa digunakan
itu adalah menggunakan gabungan antara definisi persamaan Michaelis-Menten dengan definisi laju reaksi batch ya. Jadi sebetulnya kenapa V itu bisa dihitung sebagai minus ds per dt atau dp per dt? Itu karena kalau Anda menggunakan reaktor batch itu apa sih? Reaktor batch, Anda belajar reaktor kan ya kemarin dengan Bu Mel ya. Jadi kalau di reaktor batch kan di awal Anda punya S0 dan P0. Ya, mungkin P0-nya yang tadi ya 0. Nah, semua substrat itu kan diberikan di awal. Kemudian ketika reaksinya jalan, tidak ada lagi penambahan substrat gitu ya. Jadi artinya reaksi itu hanya berjalan dengan memanfaatkan substrat yang ada di dalam reaktor. Ya, sehingga nanti apa yang terjadi dengan S0? S0 itu akan turun terus. Makin lama nilai S-nya akan semakin kecil. Ya, karena tidak ada penambahan substrat lagi. Reaksinya hanya jalan dengan substrat yang tersedia di awal. Nah, ini kalau reaksinya adalah reaksi batch ya untuk enzim gitu ya. Jadi Anda punya reaktor tangki, substrat Anda masukkan dengan konsentrasi S0, enzim Anda masukkan gitu ya dengan konsentrasi E0, maka reaksi ini akan jalan. Setelah reaksinya jalan, substratnya akan dikonversi oleh enzim, sehingga substratnya makin lama makin sedikit. Ya, sehingga Anda bisa definisikan laju reaksi adalah sebagai minus ds per dt atau plus dp per dt. Nah, karena dengan model Michaelis-Menten Anda dapat persamaan laju ini, Vms per Km plus S, dan itu dilakukan di reaktor batch, sehingga V sama dengan minus ds per dt, Anda bisa gabungkan dua persamaan tadi. Ya, di sini kita lihat bahwa V itu sebagai minus ds per dt. Terus apa yang dilakukan? Karena ada ds per dt, ya, ada ds, di kanan ada s, maka diintegrasikan. Ya, jadi nanti persamaan itu Anda integrasikan, Anda dapat kuliah apa terkait integrasi? Kuliah apa yang sudah pernah Anda dapat terkait cara mengintegrasi? Kalkulus ya mestinya ya. Sudah dapat ya kalkulus? Kalau semester ini ada mata kuliah terkait pemodelan matematik nggak? Ada Pak, matematika teknik proses. Ada ya, itu kan diajari ya bagaimana menyusun dari suatu fenomena, Anda susun persamaan matematiknya, itu biasanya nanti bentuknya adalah persamaan diferensial, sehingga nanti Anda perlu integralkan untuk melihat keseluruhan proses. Nah ini juga sama seperti itu. Dan ketika diintegrasikan, Anda perlu ingat, perlu menentukan yang namanya syarat batas. Ya, di sini syarat batasnya atau boundary condition-nya itu saat awal T sama dengan 0, itu S-nya sama dengan S0. Dan saat T sama dengan T, ya, T tertentu, S-nya ya sama dengan S, gitu ya. Sehingga Anda tinggal masukkan saja ke persamaan ini untuk diintegrasikan. Oke, mungkin kalau integrasinya nanti silakan Anda cek kembali ya. Jadi nanti persamaan ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ya, ini integrasinya tidak terlalu rumit. Anda perlu mengingat-ingat saja ya persamaan dasar untuk bentuk-bentuk integral dan diferensial gitu ya. Sehingga nanti karena di sini ada menghasilkan ln gitu. Nah, ini adalah bentuk integrasi dari persamaan Michaelis-Menten yang dilakukan dalam reaktor batch. Ya. Makanya secara umum reaktor batch itu digunakan ya, banyak digunakan untuk menentukan persamaan kinetika. Kenapa? Anda masih ingat ya? Bahwa yang namanya persamaan kinetika itu adalah, atau parameter-parameter kinetika, itu adalah parameter yang berkaitan dengan perubahan suatu parameter terhadap waktu, gitu ya. Itu adalah kinetika. Nah, untuk mengamati perubahan suatu parameter terhadap waktu, berarti nilai dari parameter itu harus berubah terhadap
waktu. Ya. Nah, cara yang paling gampang atau yang pasti menghasilkan perubahan suatu nilai terhadap waktu itu adalah dengan melakukannya di reaktor batch. Karena terhadap waktu pasti isinya berubah, konsentrasi berubah gitu ya. Nah, ini di sini makanya model reaktor batch dan persamaan Michaelis-Menten itu bisa digabung sehingga Anda bisa dapatkan persamaan ini. Nah, dari sini apa yang bisa Anda lakukan secara eksperimen? Sebetulnya juga sama ya, KM dan VM itu ditentukan dengan melihat perubahan S terhadap waktu. Ya, sehingga nanti Anda bisa mengeplot antara, kalau S0 kan suatu konstanta ya, S0 itu konstanta, nilainya tetap. Karena itu adalah konsentrasi substrat awal. Nah, yang berubah apa? S-nya terhadap T-nya. Sehingga nanti Anda tinggal plot antara ini ya, seperti ln S0 per S terhadap S0 minus S per T yang ini. Jadi pas waktunya nanti 1 jam gitu ya, tergantung ya satuan yang Anda gunakan apa. Misalnya menit, ya berarti saat T-nya 60 menit, berapa S-nya. Di sini T-nya 60 menit, berapa S-nya. S0-nya kan diketahui gitu ya. Terus nanti ya 2 jam berapa, 3 jam berapa. Atau kalau Anda pengambilan sampelnya beberapa menit sekali ya, itu tinggal menyesuaikan. Nanti Anda akan dapatkan, harusnya dapatnya garis yang lurus. Bisa dilinearisasi. Anda dapatkan slope-nya adalah minus 1 per km, ya, minus 1 per km, ini adalah slope-nya. Kemudian intersect-nya itu adalah ini, Vm per km. Jadi opsinya ada 4 ya. Yang paling gampang itu adalah Lineweaver-Burk. Treatment datanya tidak terlalu susah. Yang mungkin agak ribet sedikit itu adalah yang ini. Pakai metode integrasi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini contoh, ini kalau contohnya gampang ya. Jadi di sini datanya sudah dalam bentuk S terhadap V, atau di sini adalah minus R atau laju gitu ya. Enzimnya itu adalah enzim urease ya. Jadi ini adalah S-nya, ini E-nya, ini adalah ES-nya, kemudian ini produknya ada 2 gitu ya. Baru ini E. Boleh seperti ini juga nggak apa-apa gitu ya. Produknya tidak hanya 1. Nah, di sini yang dihitung sudah dalam bentuk konsentrasi sisa urea ya, dan lajunya. Sudah tidak ada data waktu. Jadi ini sudah setengah data mentah sebetulnya. Ya, sudah bukan data mentahnya. Sudah bukan data awal, bukan data mentah, tapi sudah diolah dalam bentuk sisa substrat dan laju. Oke, untuk dapat nilai Vm dan Km, gimana caranya? Ya tadi, tinggal di plot. Ya. Tidak usah bingung ya, di sini R itu maksudnya ya V, laju gitu ya. Dan tidak usah bingung pakai tanda minus atau tanda plus. Anda perlu mengingat bahwa kalau minus ya, V atau R gitu ya, sama dengan minus ds per dt, itu sebetulnya kan menunjukkan penurunan bahwa terhadap waktu substratnya itu turun. Sementara kalau P terhadap waktu produknya itu nambah gitu ya. Nah, ini tinggal dibalik ya. Jadi 1 per R dialurkan terhadap 1 per S. Alhamdulillah kurvanya bagus gitu ya untuk dilinearisasi langsung sehingga dapat nilai slope dan nilai intercept. Ya, hati-hati ya. Jadi nanti kalau seperti ini berarti kan Anda dapatnya adalah intercept-nya itu adalah 1 per Vm. Ya. Slope-nya itu adalah Km per Vm. Nah, sehingga Anda bisa
dapatkan berapa nilai VM dan KM. Cukup jelas ya? Ini datanya sudah data siap pakai gitu ya. Kalau datanya bukan data siap pakai, masih terhadap T terhadap S atau T terhadap P, ya Anda perlu olah dulu sehingga nanti S terhadap V atau V terhadap S. Sumbu X-nya adalah S, sumbu Y-nya adalah V. Anda tinggal linearisasi seperti ini, yaitu seper V atau seper R terhadap seper S. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba bertanya ya. Masih ingat nggak ketika Anda mau mendapatkan data mentah tadi ya? Enaknya nulisnya di mana? Misalnya di sini, T terhadap S atau T terhadap P. Hal apa saja yang perlu Anda perhatikan? Masih ingat nggak? Agar mendapatkan datanya itu bisa atau data yang Anda dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Haidar, ada? Haidar Muhyiddin Husain. Ada. Ya, masih ingat? Kan eksperimen Anda bisa bayangkan ya, Anda punya reaktor batch gitu ya. Reaktor batch itu bisa tangki berpengaduk atau ya hanya sekedar Erlenmeyer dikasih larutan yang isinya isinya itu adalah enzim dan substrat. Nah, hal apa yang perlu Anda perhatikan? Agar nanti dapetin data T terhadap S atau T terhadap P itu bisa dipertanggungjawabkan. Apa? Masih ingat? Kan nanti yang Anda perlu dapatkan datanya kan ini ya. Lalu Anda korelasikan antara V terhadap S atau seper V terhadap seper S. Kalau data-data T, S, dan P itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, VM dan KM ini menjadi tidak benar gitu. Angka yang Anda dapatkan itu tidak merepresentasikan nilai VM dan KM sesuai kondisi yang Anda lakukan. Apa kira-kira yang perlu Anda perhatikan? Masih ingat nggak? Kemudian yang bawah ini data bisa dipertanggungjawabkan. yang paling cek ya atau yang kita. Jadi yang paling kanan bawah itu baterai. Dia jam tangan Masih ingat apa yang perlu Anda lakukan atau ada apa yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan eksperimennya? Haidar? Oke, Heni Wahyu Widiawati? Ada? Ada, Pak. Ya. Ya, silakan dijawab. Benar, Pak. Masih bingung. Tidak ingat? Rasanya sudah beberapa kali disampaikan. Iya, Pak. Maaf. Oke, Javier, ada? Yang paling penting ya, ketika Anda pengen mendapatkan persamaan kinetika dengan sistem reaktornya adalah reaktor batch. Yang paling penting dan harus Anda pastikan itu dipenuhi ketika nanti eksperimen. Javier, ada? Oke, tidak menjawab. Karen, ada? Halo Pak. Ya.
Mungkin reaksi elementer gitu ya Pak? Atau bukan? Reaksi elementer bukan. Kalau reaksi kan ya sudah gitu ya. Kalau enzim dengan substrat ya pasti reaksinya begitu. Cuma nanti kayak ada pengembangannya ya kayak tadi. Apakah hanya satu molekul substrat atau lebih gitu. Reaksi elementernya ya pasti ya. Reaksi elementernya Anda harus tahu. Tapi dari sisi eksperimen. Hoirunisa? Atau ya silakan. Mau coba jawab dulu boleh. Mungkin sekali lagi ya Pak. Ya silakan. Atau volumenya konstan gitu Pak? Volumenya konstan. Kenapa? Emang volumenya bisa nggak konstan dari mana? Oke. Hoirunisa, ada? Iya, ada Pak. Ya, apa? Mungkin harus pencampuran sempurna, bukan ya Pak? Oke, kenapa harus pencampuran sempurna? Uh, Dan bagaimana mencapai pencampuran yang sempurna itu? Biar supaya mungkin ya Pak. Supaya apa? Biar homogen gitu Pak campurannya Pak. Jadi ya, kenapa harus homogen? Biar konsentrasinya rata gitu kan sih Pak? Iya, itu definisi dari homogen, betul. Tapi kenapa harus homogen? Kenapa pencampuran harus sempurna? Atau kenapa pencampurannya harus sebaik mungkin? Ada yang masih ingat nggak? Pak, izin menjawab Pak. Ya, boleh, silakan. Seingat saya tuh yang kemarin Bapak sempat bilang kalau waktu yang diukur itu harus waktu reaksinya antara ketika enzim sama substrat itu udah bertemu, bukan waktu ketika enzim mau bertemu dengan substratnya. Jadi pengadukan harus cepat supaya waktu yang ketika enzim bertemu sama substrat itu cepat sekali gitu Pak. Maksudnya nggak kehitung. Ya, betul jawabannya. Jadi kan ini yang mau Anda tentukan itu adalah parameter kinetika. Parameter kinetika kalau kayak VM dan KM itu kan sebetulnya menghubungkan antara konsentrasi substrat dengan laju reaksi. Itu ya. Kalau persamaan laju reaksi secara umum kan juga menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Kenapa konsentrasi substrat atau konsentrasi reaktan itu bisa berubah? Karena ada reaksi. Sehingga Anda perlu pastikan bahwa dalam T yang Anda ukur, perubahannya itu memang ditentukan atau dipengaruhi oleh reaksi. Ya, tahap penentunya itu adalah reaksi. Bukan ketemunya yang mau bereaksi gitu ya. Jadi kalau enzim yang substrat ya berarti ketemunya enzim dengan substrat. Kalau reaksi biasa ya ketemunya antara dua reaktan. Jadi Anda tidak boleh atau Anda harus pastikan ketemunya itu cepat. Ketemunya enzim dengan substrat itu cepat. Sehingga dalam T yang Anda ukur, berubahnya konsentrasi itu karena reaksi. Ya, jawabannya Aldi betul. Itu yang perlu Anda pastikan. Pengadukannya harus sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena pengadukan yang sempurna itu juga salah satu asumsi yang dipakai dalam reaktor batch kan ya. Jadi pengadukannya harus sesempurna mungkin. Biar tahap penentunya itu adalah reaksi, bukan difusi. Difusi itu adalah ketemunya dua yang mau bereaksi tadi. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Jadi nanti apapun ya, tidak hanya enzim, ya, ketika Anda perlu mencari konstanta atau parameter kinetik, kalau enzim ya VMKM. Kalau reaksi biasa berarti kan konstanta laju reaksi gitu dan order reaksi kan ya. Nah, itu Anda harus pastikan pengadukannya sebaik mungkin. Harus diaduk dengan benar dan baik. Ya, ini perlu. Ini jadi karena dalam eksperimen atau dalam penelitian atau dalam pengukuran cara Anda melakukan pengukuran atau cara Anda menyelenggarakan eksperimen itu akan sangat berpengaruh terhadap data yang Anda dapatkan. Ya, sehingga kalau untuk kasus yang VM dan KM ini, ya berarti satu, Anda harus pastikan pengadukannya baik.
Yang kedua, sebetulnya Anda juga harus pastikan Anda punya teknik atau alat analisis yang tepat untuk mengukur bisa itu konsentrasi substrat atau konsentrasi produk, gitu ya. Jadi harus tepat ini dalam artian data yang Anda dapatkan atau bukan datanya ya, metode analisis yang Anda pilih itu memang benar-benar harus mengkuantifikasi ya itu adalah substrat atau itu adalah produk gitu. Jangan kecampur. Maksudnya gini, kayak misalnya tadi contohnya adalah glukosa dengan fruktosa. Itu kan dua senyawa yang isomer kan ya. Ya, kalau isomer berarti mungkin ada beberapa sifat yang mirip. Jangan sampai analisis Anda itu ngebacanya dua-duanya gitu. Jadi dia membaca konsentrasi fruktosa dan glukosa yang ada di dalam reaktor. Kalau gitu kan datanya nanti akan jadi rancu ya. Jadi harus bisa memisahkan atau analisisnya harus bisa membedakan, oh yang dia analisis itu adalah konsentrasi glukosanya saja atau konsentrasi fruktosanya saja. Ya, ini perlu Anda ingat gitu ya. Mungkin ya kemungkinan besar Anda akan lupa gitu ya, tapi ini benar-benar harus Anda perhatikan gitu. Karena satu, kalau pengadukannya tidak baik, nanti datanya ngaco gara-gara ya lajunya lambat bukan karena reaksinya yang lambat, tapi lajunya lambat karena ketemunya enzim dengan substrat yang susah. Dan yang kedua, data ngaco karena analisisnya tidak bisa membaca apa yang seharusnya Anda butuhkan. Kan datanya tinggal pilih ya, mau substratnya atau mau produknya. Kalau yang bisa dicatat, kalau yang bisa dianalisis itu hanya produknya, berarti persamaan stoikiometrinya Anda harus pakai gitu untuk menghitung berapa konsentrasi sisa substrat yang ada di dalam reaktor. Oke ya, bisa dipahami ya? Jadi dua itu yang perlu Anda perhatikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada PR. Jadi mungkin biar Anda berlatih mengolah data dan menurunkan persamaan ya. Selain kuis yang kemarin sudah diberikan. Ini tadi saya sudah share ke Nicholas ya bukunya. Ini sebetulnya buku tentang bioproses engineering. Kalau Anda berminat membaca, sebetulnya isinya cukup bagus dan cukup ringan gitu ya. Jadi enak untuk diikuti gitu. Nah, di bab 3 itu ada penjelasan terkait enzim dan ada soal latihannya. Nah, tolong kalian kerjakan ya 4 soal latihan yang pertama dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nanti petunjuk detailnya nanti akan saya sampaikan di Edunext. Kira-kira butuh waktu berapa minggu untuk mengerjakan? Apa, Niko? Saya tunjuk Niko sebagai perwakilan kelas ya. Kira-kira butuh waktu berapa? 1 minggu cukup? Atau perlu lebih? Waduh. Iya sih Pak, minimal seminggu mungkin Pak untuk kami. Oke, saya set seminggu ya. Nanti kalau ternyata kalian butuh waktu lebih panjang, tolong diinformasikan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terkait materi kinetika enzim, ada yang mau ditanyakan? Persamaannya tidak susah ya. Jadi kalau Anda lihat persamaannya ya paling gitu-gitu aja gitu. Nanti kalian lihat dari PR-nya, modifikasinya juga begitu-begitu aja. Pasti ada reaksi kesetimbangan, kemudian ada reaksi satu tahap yang membentuk produk. Problemnya adalah bagaimana Anda bisa mengutak-atik model kinetikanya. Sehingga nanti Anda bisa turunkan persamaan laju terhadap konsentrasi substratnya. Oke, kemudian problem kedua adalah tadi ya terkait eksperimen. Gimana dapetin data? Karena kan mungkin kalau hanya baca soal saja kayak yang tadi ya, kalau hanya baca seperti ini kan Anda ya cuman tinggal ngalurin ya, mengalurkan data. Jadi mungkin rasanya juga sama Bu Mel pernah disampaikan juga, Anda sebagai yang bisa jadi sebagai mahasiswa, nanti sebagai peneliti atau sebagai engineer, Anda perlu punya sense terhadap data gitu ya. Nah makanya Anda ketika gimana cara punya sense yang baik terhadap data ya, ketika Anda perlu punya pengalaman bagaimana caranya mengambil data secara eksperimen langsung gitu ya. Nah tapi ngambil data kan nggak sekedar
melakukan percobaan, terus alat ukur, terus itu dipakai gitu ya, atau alat analisis terus dipakai. Makanya nanti Anda akan dapat beberapa mata kuliah yang ada praktikumnya. Makanya kami menyebutnya di komunitas teknik kimia ya, ada teknik kimia, teknik pangan, teknik bioenergi, itu memang punya beberapa mata kuliah yang cukup banyak ya, yang cukup banyak untuk melatih Anda bereksperimen. Bereksperimen itu tidak hanya melatih keterampilan tangan gitu ya, melatih hands-on untuk mengerjakan eksperimennya, tapi kan itu banyak sebetulnya ya. Satu adalah kerja kelompoknya, karena kan kerja eksperimen itu tidak bisa dilakukan sendiri. Melatih kerja kelompoknya, kemudian melatih merencanakan percobaannya, melatih menyusun metodologinya gitu ya, kemudian ya baru hands-on-nya, dan sebetulnya nanti juga melatih bagaimana Anda bisa mengenerate data ini secara bukan akurat ya, secara benar. Benar itu bukan mendapatkan data yang benar gitu ya, karena data yang benar itu ya ada dua faktor ya, atau data yang dibalik ya, data yang salah itu ada dua faktor. Satu disebabkan oleh alatnya gitu ya. Alatnya memang efisiensinya tidak 100%, di dalamnya mungkin ada problem gitu ya, sehingga nanti tidak menunjukkan data yang 100% akurat gitu. Yang kedua adalah, kalau itu tidak bisa diapa-apain ya, karena itu adalah error di alat. Ya, kalau itu ada error di alat, satu-satunya untuk meningkatkan akurasinya adalah alatnya diperbaiki. Tapi error yang kedua adalah dari sisi error di orang gitu ya, human error di pengukurnya gitu, error di praktikannya. Nah ini yang nggak boleh ya, harus tidak terjadi gitu ya. Makanya Anda diberikan latihan melakukan praktikum. Gimana cara menyelenggarakan eksperimen dengan benar? Kayak tadi ya, ketika mau mengambil data kinetika itu harus dipastikan pengadukannya benar. Harus dipastikan analisisnya itu bisa membedakan mana yang substrat, mana yang produk. Yang dibacanya harus substrat saja atau produk saja, tidak boleh nyampur. Contohnya seperti tadi. Kemudian kalau Anda menggunakan alat ukur gitu ya, alat ukurnya harus terkalibrasi. Makanya nanti di MPA Anda akan diajari bagaimana cara mengkalibrasi alat, bagaimana melakukan pengukuran. Sehingga nanti data yang Anda dapatkan ya, kalau Anda sudah menggunakan alat ukur yang terkalibrasi, kemudian metode analisisnya itu sudah tepat gitu ya, menyelenggarakan eksperimennya itu sudah benar gitu ya, setupnya itu sudah benar, maka data yang Anda dapatkan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tren datanya itu masih error-error saja, berarti kan kemungkinannya itu adalah error di alat utamanya gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, sehingga Anda bisa identifikasi, oh alat utamanya memang error. Kalau alat utamanya error, ya sudah, datanya begitu gitu. Jadi jangan sampai errornya data itu karena Anda yang melakukan kesalahan. Kan kesalahan itu bisa cara ngukurnya salah, alat ukurnya tidak terkalibrasi, metode analisisnya tidak tepat sasaran, atau setup eksperimennya yang salah gitu. Itu kan nggak boleh. Tinggal alatnya saja yang boleh disalahkan gitu ya. Ya, kira-kira itu. Itu mungkin yang perlu Anda perhatikan ketika Anda melakukan percobaan. Karena nanti akan sangat akan sangat penting ketika nanti Anda melakukan penelitian gitu. Ya. Jadi data-data yang Anda dapatkan itu nanti bisa Anda bahas dengan baik, fenomenanya seperti apa, penyimpangan dari hipotesisnya seperti apa gitu ya. Itu baru bisa Anda lakukan kalau data yang Anda dapatkan adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ketika membahas itu menyalahkan salah mengambil data, salah alat ukur, alat ukurnya tidak terkalibrasi, analisisnya tidak tepat sasaran, mengukurnya melenceng gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Itu harus diulang kalau seperti itu. Datanya harus diambil lagi. Jadi, biar tidak repot ulang ngambil data, maka di awal Anda harus setup, perencanakan percobaan itu yang benar gitu. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada, berhubung saya juga ada keperluan ya, jadi mungkin kuliah hari ini saya selesaikan lebih awal. Ini karena materi kinetikanya sudah selesai, jadi nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke bagian inhibisi. Jadi agak panjang kalau kalian, slide-nya sudah saya upload di EduNext rasanya. Nanti mungkin sebelum perkuliahan tolong dibaca, itu karena persamaannya banyak sekali, gambar-gambarnya lumayan banyak. Ada grafik, ada gambar, ada persamaan gitu ya. Terus ada penurunan-penurunan persamaan yang mungkin lebih kompleks ya daripada yang kinetika sederhana ini. Jadi mungkin itu tolong dibaca dulu ya sebelum kuliah. Jadi nanti ketika diskusi itu lebih masuk kalian. Kalian bisa menjawab atau bisa berdiskusi dengan lebih baik. Baik, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.